Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah dirinya yang berniat jahat kepadamu. Kira-kira jahat kenapa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Dan maaf sebelumnya ada anak saya di samping. Maaf kalau suaranya terdengar di dalam video ya. Dia lagi bermain dan semoga kalian bisa tetap mendengarkan suara saya dengan baik. Oke, untukmu ya, dimana tema kita tadi ya, ada yang berniat jahat kepadamu. Nanti kita lihat siapa dan bagaimana dan apa pesan semesta untukmu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, ataupun bisa kalian menghubungi nomor WA ini ya. Bisa kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus. Taurus, Taurus, Taurus. Taurus, kita lihat apa yang terjadi, dan mungkin ini sudah terjadi padamu ataupun mungkin masih dalam ke arah kamu ya. Jadi di sini kamu bisa pakai untuk mengambil keputusan, berhati-hati, selalu waspada. Ya, di sini saya tidak menebarkan kejahatan ataupun apapun ya, kebencian kepada seseorang, no ya, tetapi di sini saya mau kasih tahu bahwa oke, prediksi Kak Ica ya, segitu yang akan terjadi di hari esok ataupun mungkin sudah terjadi. Oh, ternyata harus saya lakukan seperti gini supaya itu tidak terjadi. Sedia payung sebelum hujan, bukan malah kamu si A ternyata dia menyakitiku ya, dia mau menyakitiku, awas kamu ya. No ya, ingat, ranamu bukan pembalasan, ranamu hanya memperbaiki diri. Pembalasan, peneguran semua kembalikan kepada semesta, biar semesta yang menegur mereka atas kesalahan mereka. Ingat, ada karma, taburlah selalu karma baik supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya ya, lebih bahagia, lebih nyaman, lebih tenang ya. Oke, kita lihat di kartu pertama. Di sini ada Five of Swords. Wow, ada yang tidak suka sama kamu ya, dia menusukmu dari belakang. Entah mungkin kondisinya saya lihat di sini serakah juga ya. Wah, ini gini ya, macam contoh, dia mau kamu punya jabatan saat ini. Dia menjelek-jelekan kamu di orang-orang atau di pimpinan, untuk apa? Supaya kamu tersakiti, supaya kamu dimarahi. Ya, untuk apa? Ya, dia mengambil apa yang kamu punya. Entah kamu nanti turunkan jabatannya, dia yang naik, ataupun mungkin kondisinya ya dia senang aja melihat kamu menderita. Ya, ataupun kamu tidak nyaman di situ. Ya, karena saya lihat di sini ada yang tidak suka atas pencapaianmu. Ya, begitupun mungkin kalau mau dibilang sahabat ya, ada beberapa sahabat yang memang toksik di circle kamu, toksik yang tidak suka sama kamu, suka iri atas pencapaianmu. Kadang malah dia berbicara yang negatif terhadapmu atas pencapaian-pencapaian yang kamu raih ya. Contohnya, wah, dia tes PNS akhirnya dia lulus ya, ternyata dia main sogok, main suap, dia bayar orang, ataupun mungkin kondisinya ya, itu salah satu contoh seperti gitu. Ataupun mungkin kondisinya di perusahaan, wah, dia mendapatkan jabatan itu karena kan dia cari muka sama pimpinan, makanya dia dapat jabatan. Nah, itu pokoknya intinya apapun yang terjadi pada dirimu, baiknya kamu diceritakan, buruknya pun diceritakan. Nah, ini ada sosok sahabat yang kalau di depan kamu dia seolah-olah baik ya,
Jadi seperti gitu ya, pada saat bersamamu mereka tertawa bersama, kamu pun tertawa bersama. Tetapi pada saat kamu tidak ada, akhirnya bahan ceritanya adalah dirimu. Makanya saya bilang circle itu di ini juga ya, dilihat juga kamu bergaul dengan siapa. Jangan sampai kamu bergaul dengan orang yang salah, orang yang malah membuatmu terluka ya. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Di kartu berikutnya, siapa yang mau berbuat jahat kepadamu? Di sini ada the Chariot ya. Saya lihat di sini ada beberapa mungkin mantanmu, pasanganmu, atau orang yang memang kamu cintai ya. Akhirnya berpaling. Nah ini ya, jadi ada ketidaksetiaan ataupun mungkin kondisinya ada pengkhianatan ya, dimana mungkin dia bersamamu tetapi dia bersama dengan yang lain juga, ataupun dia sudah bersamamu tetapi karena dia mendapatkan yang lebih dari si A, B, C ya, intinya seperti gitu. Akhirnya dia berpaling untuk bisa mendapatkan yang lebih daripada kamu. Saya di sini apa ya, dia berkhianat ya, ini entah juga sahabat ya, makanya tadi saya bilang dia berkhianat itu dalam artian ya menjelek-jelekan kamu, nama kamu ya, ataupun mungkin kondisinya di sini pasangan kamu tidak jujur terhadapmu ya. Saya lihat di sini kalau pasangan tidak jujur berarti mungkin masalah dua ya, ada dua masalah kecemburuan ya, dan tidak jujur dengan keuangan. Jadi masalah kecemburuan ini artinya dia tidak jujur kalau dia kecewa sama kamu, dia diam-diam aja, ataupun mungkin malah dia tidak jujur, dia sudah tidak suka kamu, dia pergi berpaling ke orang lain gitu ya. Jadi ketidakjujuran karena dia mempunyai yang lain, dan ketidakjujuran karena keuangan ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan, karena saya lihat di sini ada yang mau menipu ataupun tidak jujur ya. Begitupun sahabat bilangnya contohnya ya, oh ternyata saya sudah kembalikan, contoh barang pinjaman, saya sudah kembalikan ke kamu, kamu bilang belum kok, sudah kemarin saya bilang gitu. Pokoknya intinya ada perdebatan ya, yang nanti akan berselisih paham. Jadi hati-hati untuk kalian yang mana koneksi dengan paling utama nih pasangan ya. Ada yang tidak jujur dan ada yang memang mau berpaling atau ya triparty ya. Jadi di sini saya ambil energi paling banyak ya dari kalian para Taurus. Kamu yang menentukan saja posisi kamu seperti apa. Kalau ini ada terjadi pada dirimu berarti energimu, kalau tidak berarti energi Taurus yang lainnya. Karena ini energi general, energi banyak orang, kamu bisa menyesuaikan ya. Kalau kamu mau 100% energimu silakan personal reading ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk pengkhianatan, karena ya mungkin sudah bosan ataupun mungkin karena diskomunikasi juga, atau ada intervensi orang luar, suka kompor-komporin ya, akhirnya pasanganmu ya marah gitu, atau mungkin kamu kecewa. Di sini ada Seven of Cups ya. Saya lihat di sini ada beberapa yang tidak suka dengan pencapaianmu, hampir mirip seperti Five of Swords, tetapi di sini menfitnah. Kalau ini kan mencerita-ceritakan ya, di sini dia menfitnah. Jadi macam contoh, wah dia keberhasilannya tuh dia pakai dukun, wah keberhasilannya tuh karena nipu, wah keberhasilannya tuh karena berbuat curang, jahat ya. Nah ini ada beberapa keberhasilan yang kamu raih, mereka nggak suka. Mereka malah menceritakan kejelekan kamu, bukan karena kamu dilihat dari 1000 kebaikanmu, tapi dia melihat dari satu kejelekanmu ya. Contohnya macam contoh dia mau pinjam duit di kamu nggak kasih, langsung dia bilang sombong sekali. Baru juga dapat contohnya ya, dapat proyek segitu aja udah sombong ya. Nanti dia cerita lagi, dia dapat proyek itu kan karena suap. Nah ini contoh ya. Karena ada beberapa juga seperti gitu ya, kamu memang kondisinya tidak ada tetapi dia malah marah, seolah-olah harus kamu memberikan semua apa yang yang diinginkan gitu. Kalau tidak ya dia bongkar rahasiamu. Ini ada juga yang bongkar rahasia ya, dimana kamu mungkin sudah tahu bahwa saya curhat sama kamu, saya semua serahkan semua ya, saya bicara aib-aib saya tentang kamu. Ini ada pasangan juga yang ember ya, kalau dibilang membongkar aib-aib pasangan ya, karena permasalahan. Jadi ya pokoknya prestasi kamu itu dirasa bahwa tidak ada apa-apanya, semua dia dan dia.
Jadi pada saat kamu tidak memberikan apa yang dia inginkan, dia langsung membongkar rahasiamu. Yang mana kamu sudah tahu bahwa dia orang yang terbaik, dia memang orang ya menurut kamu orang baik gitu. Ternyata ini orang jahat, sangat-sangat jahat dan sangat-sangat manipulatif. Ya, ataupun menghasut ya, ada hasut menghasut di sini. Jadi dia bagaimana caranya supaya kamu menangis, kamu sedih, ya dia menghasut, entah menghasut di pimpinan sampai kamu tidak mempunyai pekerjaan atau kamu dimarahi terus, atau menghasut dari orang-orang supaya membenci kamu. Ini ada yang menyerang secara mental ya, sampai kamu stres. Seven of Wands, dimana juga saya lihat di sini ada yang mau menipu ya, dimana orang-orang ini menipu nih dalam artian menipu untuk mengambil hartamu, menipu untuk nama baiknya. Jadi contohnya dia yang salah tetapi dia menuduhmu kalau kamu yang salah gitu. Contoh ya, pasangan nih, ini contoh pasangan tapi bukan berarti pasangan saja, kamu bisa menyesuaikan. Pasangan bilang gini, saya dibilangnya bicara menipu kan, saya nih tidak suruh kamu itu loh, saya tidak suruh kamu gadaikan emas, ini contoh ya, saya tidak suruh kamu menggadaikan emas, padahal dia yang bilang bahwa kita nih kekurangan krisis ekonomi gitu, kita kurang duit, bagaimana caranya supaya besok dibilangnya kamu kita bisa dapat duit, kalau tidak ya kita nggak makan, ini contoh ternyata, dan akhirnya kamu menggadaikan emas ya, ini contoh. Dan pada saat dibilangnya jatuh tempo harus dibayar, malah dia pergi meninggalkanmu. Nah ini ada penipuan di mana dia pakai bersama, tetapi pada saat mempertanggungjawabkan itu malah dia lari, dia serahkan semua ke kamu yang menanggung sendiri. Nah ini ada beberapa kasus penipuan juga di sini, penipuan entah investasi bodong ya, ataupun yang tadi ya untuk karena tidak mau namanya tercemar ya, macam contoh dia itu sudah nggak mau bertanggung jawab. Dia sudah tidak mau bertanggung jawab ya, entah mungkin untuk dirimu, untuk anakmu ya. Ini contoh kalau pasangan. Saya lihat di sini lebih energinya ke pasangan ya. Makanya saya kasih contoh banyak ke pasangan, di mana dia sebenarnya sudah nggak mau bertanggung jawab, tetapi bagaimana caranya supaya kamu minta cerai ya. Contohnya, kalau dia bikin kamu marah besar ya, akhirnya kamu bilang, oh yaudah kalau gitu kita cerai aja. Itu dalam artian kamu punya emosi yang meluap ya. Kalau gitu kita cerai aja. Langsung bilang oke, kita cerai. Terus dia bicara ke orang-orang bahwa yang cerai dia yang minta kok, ya udah saya ceraikan karena dia yang minta. Nah itu padahal sebenarnya dia yang menginginkan sebenarnya itu, tapi bagaimana supaya drama itu ya kamu bisa masuk jebakannya supaya seolah-olah kamu yang minta, jadi seolah-olah dia yang korban gitu ya. Jadi ini ada pencemaran nama baik juga ya, pencemaran nama baik, terus manipulatif lah seperti gitu, yang mana serasa dirinya korban padahal dalang. Dia nih cerdik ya, nih orang nih saya lihat ya, orang-orang yang begini-begini cerdik, yang terkoneksi dengan dirimu, entah pasanganmu entah siapapun, tapi cerdik untuk bisa menggolkan apa yang diinginkan. Dia menjebakmu dan akhirnya menuduhmu, makanya dia serang kamu secara mental. Di sini juga ada kasus penipuan ya, hati-hati dalam soal keuangan. Yang tadi saya bilang mungkin tidak ada transparansi keuangan, ataupun mungkin dia pergi meminjam sana meminjam sini tanpa sepengetahuan kamu, dan akhirnya kamu yang harus ikut menanggung beban itu atau tanggung jawab itu ya, ataupun mengambil hakmu. Contohnya dia mengambil tabungan bersama untuk dia pakai pribadi, pakai bersenang-senang, ataupun mungkin kondisinya ada orang yang mau kerja sama tapi ujung-ujungnya dia nggak balikin uang kamu ya, macam contoh mau franchise tapi kamu sudah store uang sampai sekarang belum jadi-jadi nih bisnis ya. Atau yang tadi saya bilang investasi bodong, ataupun mungkin ya itu pinjam uang tapi nggak dibalik-balikin sampai sekarang malah dia pergi lari, nggak tahu di mana. Nah ini ya, jadi hati-hati yang saya sudah bilang. Kalaupun mungkin sudah terjadi ya kamu ikhlaskan aja, cari solusi. Kalau memang nggak ada solusi ya ikhlaskan, tetapi kalau memang masih ada upayakan ya, bicara baik-baik, kekeluargaan ya. Kalau memang tidak ada biarkan aja, semua energi akan berputar ya, apa yang menjadi milikmu akan kembali padamu, nggak usah takut ya, ikhlaskan aja. Mereka punya karma sendiri, kamu punya karma sendiri.
seperti gitu ya. Jadi banyak yang manipulasi, banyak yang tidak suka sama kamu ya. Saya lihat di sini ada yang menipu, ada juga yang mencemarkan nama baik kamu, ada yang playing victim ya. Jadi hati-hati dengan kondisi orang-orang atau circle kamu yang toksik ini. Seperti gitu ya. Oke, semoga resonate. Itu yang saya lihat untuk kamu di yang entah sudah terjadi ataupun dalam, ya syukur-syukur kalau nggak terjadi ya, berarti energinya bukan untukmu. Tetapi kalaupun sudah terjadi, kamu sudah tahu bahwa oh ini yang harus saya lakukan ya. Oke, pesan semesta untukmu. Saya sudah ambil 3 kartu di sini ya. Apa yang ingin semesta sampaikan untukmu menyikapi orang-orang yang jahat kepadamu ya. Banyak doa ya. Di sini the high priestess, banyak doa. Nggak usah terlalu mempusingkan orang itu. Kalau memang kamu tahu bahwa pelindung apa artinya dia mau menjahatimu, ingat ada pelindungmu ya. Semesta akan melindungi kamu, orang-orang yang baik ya. The moon ya, nggak usah terlalu termakan emosi ya. Kalau mereka menjahatimu, biarkanlah mereka. Yang tadi saya bilang kan, sudah ada karma masing-masing, jadi nggak usah takut, takarannya sudah ada kok. Semesta akan memberikan yang terbaik untuk orang baik dan memberikan balasan atau teguran kepada orang yang buruk supaya dia menjadi manusia ya, atau pribadi yang baik ya. Di sini ada the lover, cintailah semua yang ada kepada kamu saat ini, yang kamu miliki ya. Bersyukur supaya energi-energi positif datang untuk kamu di hari esok, dan kamu pun bisa lebih berbahagia, lebih bisa mendapatkan berkat dan kelimpahan ya. Jadi menyikapi orang-orang yang pernah menjahatimu ataupun ingin datang membuatmu terluka, biarin aja ya. Yang penting kamu ibaratkan gini, bukan berarti saya bilang biarin aja kamu terima, tidak. Kalau seandainya sudah terjadi ya ikhlaskan, karena sudah terjadi, kita tidak bisa mengulang masa lalu. Tetapi kalau belum, berarti kamu harus waspada, hati-hati ya. Kalau memang itu sudah terjadi, biarin aja, karena kita tidak bisa mengulang, anggap itu pelajaran. Dan kalau belum terjadi, harus lebih waspada, harus punya antisipasi bahwa oh ternyata orang-orang yang di sekeliling saya belum tentu baik. Orang baik belum tentu baik, karena kita tidak bisa mengukur kedalaman hati seseorang, yang bisa hanya semesta. Jadi kamu jangan tertipu dengan senyuman manis, kata rayuan gombal ataupun apapun ya, karena kadang-kadang orang yang bermuka dua itu memberikan manipulasi untuk menjebakmu. Ini hati-hati, jangan sampai kamu terjerat dalam jebakan mereka dan akhirnya kamu menjadi korban ya karena mereka. Ini hati-hati, apalagi bicara rahasia itu ke semesta aja, curhat ke semesta aja ya. Banyak doa, makanya saya bilang banyak doa, nggak usah pergi ember ke sana sini, ujung-ujungnya kamu trouble dengan dia cerita kamu punya rahasia, akhirnya kamu malu sendiri ya. Nggak usah terlalu mau berharap pada manusia, berharap pada semesta ya, karena semesta yang mempunyai semua apa yang ada di dunia ini ya. Tidak usah terlalu mau fokus pada orang lain, fokuslah pada diri sendiri supaya hidupmu jauh lebih tenang, lebih baik ya. Ingat, berbahagia supaya hidupmu jauh lebih penuh dengan kelimpahan. Oke, semoga resonate. Dan di sini ya saya sudah menarik energi juga di mana untuk inisial ya. Oke, untuk inisial di sini dan zodiak. Saya ke inisial dulu, di mana kamu terkoneksi dengan huruf D, M, Z, O, J, H, B, E, A, T, P, N, G, F, I, K, S, Y, C, dan E ya. E-nya double berarti energinya up ya. Bisa lihat nggak ya? Oke, jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan D, M, Z, O, J, H, B, E, A, T, P, N, G, F, I, K, S, Y, C, dan E ya. Semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak, dimana kalaupun mungkin koneksi dari inisial tidak terkoneksi dengan kamu, mungkin kamu terkoneksi dari zodiaknya. Dimana kamu terkoneksi di sini ada Scorpio, Taurus, Aquarius, Sagittarius, Virgo,
dan Pisces ya. Untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Scorpio, Taurus, Aquarius, Sagittarius, Virgo dan Pisces. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.